wabarakatuh. Selamat siang, pagi atau sore tergantung nanti yang menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan diskusi di ruang kreasi Alpha Learning Space. Nah, hari ini sudah kedatangan tamu, owner dari Surgo Dunyo. Benar Mas? Salah satunya. Salah satunya. Jadi ada banyak ownernya ya? Ada Mas. Oke, nanti diceritakan siapa aja. Iya. Oke, kenalan dulu. Namanya siapa ini Mas? Namanya nama panggilan soalnya. Oke, panggilan aja. Panggilannya Arman. Arman. Iya. Oke. Mas Soalnya Arman. di Pucuk. Pucuk. Iya. Pucuk desanya? Desa Warukulon. Oke. Desa Warukulon Pucuk, nanti boleh dilamar ke sana. Oke, ngomong-ngomong tentang UMKM, Mas. Oke. Nah, ini kan lagi marak-maraknya diberitakan UMKM menjadi penopang ekonomi Indonesia di tengah pandemi dan lain sebagainya, banyak airline, media dan sebagainya. Nah, kira-kira dari Mas Arman sendiri dulu mengawali Surgo Dunyo ini seperti apa? Nah, mungkin gini Mas. Apa namanya? Terlebih dahulu Surgo Dunyo itu satu usaha kuliner yang ada di Lamongan. Nah, itu kebetulan bersama teman juga coba-coba bikin usaha makanan yang itu jualan nasi bakar. Nah, nasi bakar itu awal mulanya kalau nggak salah itu saya dari Malang itu Februari, terus bangunnya itu lahirnya Agustus. Februari ke Agustus berarti 6 bulan ya? Iya, masih pandemi itu. Oke. 2020 ya, 2020 ya. Nah, Awal pertama kali dinyatakan pandemi Februari itu terus habis itu ngopi terus lahirnya Surgo itu. Kenapa milih nama Surgo Dunyo? Wah, itu Surgo Dunyo itu diciptakan untuk memang dipertanyakan semua orang. Oke. Nah, salah satunya boleh disimpulkan boleh disimpulkan siapapun lah. Nah, pokoknya itu namanya Surgo Dunyo, tapi sebenarnya ya jualannya nasi bakar itu kan. Oke. Tapi nggak ada mungkin dari wangsit mimpi namanya Surgo Dunyo atau seperti apa? Waduh, nggak ada sih Mas kayaknya Mas. Ya pokoknya cari nama apa ya? Surgo bakar kayaknya kok kurang menarik gitu. Nah, akhirnya cari terus nemunya pas di warung kopi. Saya ingat itu di pojokan warung Delik. Nah, itu pokok Delik dari Delik Coffee itu. Terus habis itu ini apa ya? Surgo Dunyo. Nah, akhirnya terciptalah Surgo Dunyo. Surgo Dunyo itu bahasa Jawa ya. Ya. Artinya surga dunia. Surga dunia. Berapa orang itu, Mas? Surgo Dunyo itu 2 orang. Dua orang. Ya. 2 orang, satunya teman saya, terus satunya saya. Temennya boleh disebutkan, Mas. Siapa tahu nanti ada yang cari jodoh. Iya boleh. Kebetulan kami berdua ini masih jomblo dua-duanya. Oke, siap. Nanti siap disolusi ya. Single. Mungkin itu Oh, ya. iya. Dua-duanya itu, satunya Mas Rama. Mas Rama itu alamatnya di Pelang Lamongan, itu daerah Tikung Mas. Oh, Pelantikum. Ya, dari selatan, saya dari barat. Ketemunya di tengah-tengah. Jadi tadi step by stepnya kan ketemu teman dulu, Mas. Ketemu teman. Sudah lama berteman dengan Mas Rama itu? Ya, kebetulan dulu temen ngopi di Malang. Terus habis itu pandemi kan saya pulang sini. Nah, kebetulan ramanya juga kan di Jogja. Nah, hasil kita ngopi dulu di Lamongan, terus ketemu ngobrol lah. Pandemi ngopi aja, ngopi terus habis itu ketemu ngobrol-ngobrol, ini bikin apa ya gitu kan. Kita kan sama-sama nggak punya kerjaan, kebetulan nggak punya kerjaan dua-duanya. Saya dari Malang, Rama dari Jogja, pulang mau ngantor juga kan ijazahnya juga belum punya gitu kan. Akhirnya ya bikin apa ya, nggak pakai ijazah di situ. Ini bikin makanan aja, berangkat lah. Ketemu Mas Rama, langsung action itu Mas ya? Iya. Oke. Kalau kita agak serius biasanya kan ada riset pasar dan sebagainya. Kira-kira menurut Mas Arman seperti apa? Nah, itu kebetulan gini, Surgo Dunyo itu lahir itu mengandung unsur kecelakaan dan keajaiban. Kecelakaan. Oke. Tapi kita belajarnya begini, artinya kami sama-sama tahu sebenarnya karena kami juga belajar. Tapi kami lebih senang untuk belajar itu istilahnya bahasa Jawanya itu learning by doing. Oke, bahasa Jawanya learning by doing. Nah, itu kebetulan ya berenang lah pokoknya nyemplung banyu lah
nyemplung air kan, entah itu nanti renangnya gimana kan nanti lama-lama itu nanti tahu ada coach yang datang, ada teman yang ngasih tahu, pokoknya kita bikin gitu aja. Kok tiba-tiba ada teman-teman yang datang, oh kamu tuh harus begini, kamu harus begini, padahal kita awalnya juga mau jualan gitu aja, nggak tahu apa sama sekali mas. Pasar itu apa nggak tahu, cara merawat pelanggan itu nggak tahu, marketing itu apa nggak tahu, Instagram itu baru buat kemarin juga kan. Kebetulan kita online juga sudah masuk ya. Itu juga setelah beberapa bulan, 6 bulan kalau masalah kita jalan baru ada grab. Iya. Di Lamongan juga ada banyak driver lokal sih. Oh banyak. Artinya yang sudah kerjasama dengan Sugantinya apa sih? Lokal delivery kan ada banyak di Lamongan. Nah kebetulan sudah mampir semua. Yang kita kenal ya, ada Caet, yang lagi kan, yang lagi dengan Lamongan ada Caet, Arna, Boy, Ku, macam-macam lah. Terus habis terakhir kita ikut dari itu. Nah itu juga nggak ada rencana mas, maksudnya artinya kita mau bikin sesuatu nih A, B, C, oh nanti kita online kan, nggak ada. Pokoknya kita buka, ketemu apa online, oke. Ketemu lagi apa, kita lagi gitu. Oke. Dari sekian banyak nama-nama nasi mas ya kan, Iya. nasi buran. Kalau Lamongan terkenal nasi buran. Nasi buran. Kenapa kok membawa nasi bakar? Apakah itu pertemuan dari Malang dan Jogja atau seperti apa? Nggak ada rencana sama sekali. Nggak ada rencana. Iya benar, kecelakaan itu benar. Awalnya kita mau jual minum sebenarnya. Oke. Kita mau jual minum, terus habis itu kok kayaknya apa namanya? Banyak yang jual minum kan. Terus Minum ini minuman kopi. Ya kopi-kopian. Karena kita kan suka ngopi, tapi belum tentu kalau misalnya jaga kopian juga kita suka kan. Mending kita ngopi aja kan. Nah awalnya juga kepikiran itu, tapi ternyata kok ketemu ide untuk bikin nasi itu tadi kecelakaan dan gajah. Jadi kecelakaan pokoknya bikin nasi aja apa gitu. Habis itu kita kumpulin lah, bagaimana cara bikin nasi ya, nasi apa ya gitu. Saya teringat kata-katanya Panji Pragiwaksono ketika itu. Tapi kita nyemplung dulu nih, baru kita nyemplung nemu katanya tuh. Oke. Oh ternyata sedikit lebih beda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik, katanya begitu. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada. Iya, daripada sedikit lebih baik. Oke. Baiknya lebih sedikit. Banyak nggak apa-apa. Nah itu sedikit aja kurang kan ya. Banyak apalagi, tapi kalau sedikit lebih beda itu mungkin lebih diri ya. Karena kita nggak ada yang gantiin. Kalau nasi goreng kan banyak, soto apalagi, tahu campur juga banyak. Nah orang bisa pilih tuh. Nah tapi kalau kayaknya nasi bakar yang jual malam-malam ya, waktu kita awal mulai itu kayaknya kita baru yang nomor 1 kalau malam. Kalau pagi ada, kalau malam apalagi dicampur dengan kari ya, nasi bakar kari ya. Jadi kalau kita lihat di apa ya, kedai mas ya. Iya, emperan ya. Emperannya Mas Arman ini nasi bakar kare nomor 1 di Lamongan. Jawa Timur belum disurvei. Belum. Oke. Mungkin kapan-kapan bisa turun Jawa Timur. Boleh. Bakar. Lah, ini Mas, kan tadi kronologisnya ketika pandemi. Oke. Kira-kira tantangan yang paling berat di tengah pandemi ini kalau bagi Mas Arman dan kawan-kawan, khususnya Mas Rama berdua ini apa? Tantangannya karena kita sama-sama nggak tahu apa-apa ya. Pokoknya buka. Terus begitu kok ternyata banyak yang minat. Yes, akhirnya mau nggak mau kita harus belajar banyak. Dari sana kita mau belajar untuk ternyata jualan itu ternyata butuh kemasan. Ternyata jualan itu butuh pemasaran. Ternyata jualan itu butuh yang namanya sistem atau pengaturan keuangan gitu. Nah dari sana di situ tantangan utamanya menurut saya di masa pandemi untuk kuliner itu adalah kan offline jauh lebih sedikit ya karena mungkin alasan kesehatan dan seterusnya. Nah, mungkin bagaimana jualan nasi ini kita fokuskan untuk yang online atau take away bahasanya. Nah kita lebih fokus ke take away aja. Bisa dihitung kalau misalnya di Surgon dulu sendiri yang makan di tempat itu hanya beberapa, tapi lebih senang konsumen kami kebetulan makan yang dibawa pulang. Artinya take away bisa tidur kurir atau dia pergi ke Surgon sendiri untuk pesan dan seterusnya. Kami lebih fokus ke itu sih. Nah
Ini tadi kan bahasanya banyak yang minat. Memang. Omsetnya sehari berapa ya, Mas? Wah, kalau omset itu rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Oke, siap. Tapi ya kalau ditanya omset sih alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan untuk segala sesuatunya yang ada di surga sendiri. Tapi kalau saya amati, awal dulu kan belum, masih emperan full ya, masih Full. emperan, kemudian sekarang sudah ada ya sedikit gerobak, Hmm. gerobak stylish Mas ya ini. Iya. Gerobak biasa. Iya. Ini gerobaknya sudah dimodifikasi sebagaimana apa ya? Sudah kayak emperan tapi agak mewah meskipun tidak mepet sawah. Alhamdulillah. Begitu ya Oke. kelihatannya. Jadi itu kan mungkin omsetnya kayaknya per bulan naik lah kayaknya. Kalau dihitung itu nominal boleh disebutnya? Kalau nominal itu nanti saya takut Mas. Nggak tahu Mas, saya juga nggak tahu ngitung-ngitung. Yang ngitung-ngitung kan Mas Rama. Oke. Nah, saya bagiannya Besok kita undang Mas Rama ya. Atau sekarang dihubungi bisa. saya bagiannya bolak-balik nasi bakar itu. Oke. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sih semakin kesini kita banyak dikenal karena kan memang awal pandemi kita kan juga pastilah usaha itu kan awal kan kita harus pengenalan, cari pelanggan gitu-gitu. Terus habis itu kalau sudah dikenal kan bagaimana kita nanti itu sini bisa lebih banyak lagi yang kenal ke seluruh dunia kan gitu. Oke. Kalau omset tidak jawab, kita tanya modalnya. Ini menarik sekali. Benar. Modal awal berapa, Mas? Begini. Atau ada modal lain tidak apa-apa disebut. Bikin enak bikin tantangan. Nah kita ya Mas, apa namanya sedikit bahas tentang mau bikin usaha itu kira-kira butuh apa sih? Ya, Kayak itu gitu. apa? Modalnya apa? Modalnya itu sebenarnya yang paling penting ya, bukan perkara material uang. Ya tentu uang pasti lah ya. Oke. Uang, terus habis itu bagaimana bikin produk yang bagus, bagaimana memasarkannya, bagaimana cara cari pelanggan, bagaimana A, B, C, D dan seterusnya. Tapi yang paling pasti yang kami temukan selama kita berjalan ini itu adalah mentalitas, mindset. Oke. Mindset, ketangguhan mindset yang sekarang kita punya. Artinya start memang kita sudah punya niat baik untuk surga dunia ini ke arah ke depan. Nah itu kita tekuni, kok akhirnya kok nemu, oh ternyata baru ketemu. Awal mula kan Mas Faru sendiri kan sering mampir ya, tahu sendiri lah ya kan. Emperan kita tuh hanya meja orang untuk makan itu, Ya. kita pakai untuk jualan ya. Awalnya kan itu. Nah lalu berikutnya akhirnya naik punya yang apa namanya Mas, gerobak kecil yang kita modifikasi sehingga orang bisa nengok lah, bisa nengok. Terus habis itu kita bikin produk kita, kemasan kita bikin yang bagus supaya orang tertarik dan seterusnya. Nah ternyata memang mindset itu penting, artinya ketahanan kita loh. Apalagi di masa pandemi gini ya, itu menurutku sih paling besar. Nggak usah takut untuk saya mau jualan kira-kira laris nggak nanti. Nah itu nggak ada sama sepikiran sekali, nggak ada di sebelumnya nggak ada. Kita jualan aja. Alhamdulillah ada yang datang. Nah itu mungkin yang paling penting ya untuk mau bikin usaha awal-awal. Mindsetnya Mas ya. Iya, mindset itu paling penting. Tapi kalau tadi kayaknya lebih mengarah ke keyakinan ya. Keyakinan. Oke. Bisa dibilang gitu sih. Tapi kan nah ini juga saya baca sih sebenarnya. Banyak kekurangan UMKM itu. Kemarin saya baca surat al-Quran. Banyak kekurangan di UMKM itu lebih kepada mindset dan ketahanan. Artinya mereka fokusnya kepada penjualan, bagaimana cara bikin itu A, B, C, D, tapi selang 7 hari mereka jualan, akhirnya mereka KO lagi, menyerah. Nah itu kan permasalahan bukan karena produk mereka jelek, bukan karena mereka harganya bagaimana atau pasarnya tidak ada, tapi mentalnya yang memang tidak tangguh. Artinya anak-anak muda sekarang harusnya lebih tangguh karena informasi jauh lebih luas, resep bisa kita cari di mana saja, pemasaran banyak yang ngajarin kan, ada Pak di YouTube, ada Mbak Google ya kan, ada macam-macam. Iya benar kan? Oke. Resepnya dulu dari mana Mas? Ini ngomong resep. Resepnya, wah itu resep Nusantara. Kami memang fokusnya gini, banyak makanan modern yang itu ternyata banyak dikonsumsi oleh kalangan anak muda dan orang tua. Kami mencari juga itu, makanya jauh lebih beda itu lebih bagus menurut kami karena masakan Nusantara yang kami angkat, artinya resep-resep leluhur kita
ya banyak di sana kunyit, lengkuas, macam-macam kan. Kalau masnya kalau misalnya makan ayam kan, Ya. enaknya di Malang pakai apa? Ayam Saus, ya kan? Saus itu kan apa namanya, praktis, instan. Nah, kami bikinnya yang memang dari bumbu pilihan kami. Artinya masakan Nusantara yang itu kalau bisa, biasanya orang Lampung kan itu suka bumbunya yang kuat. Ya. Nah, kita tarik lah itu, oh ternyata bumbunya kuat biar disuka. Nah, bikinlah kita kemas dalam balutan pisang. Ya. Pisang terus kita bakar. Nah, dibungkus pakai pisang terus kita bakar. Wanginya kalau mengundang teman-teman untuk mampir ya alhamdulillah. Ini tempatnya di sebelah alun-alun. Jadi kalau malam biasanya rame-ramenya Rame-ramenya bis maghrib. maghrib itu biasanya rame. Jadi memang selain dari asap bakarannya, memang penjaganya juga enak dipandang. Nah, ya, itu kebetulan teman-teman kami yang banyak. Oke. Kayak Mas Rama kan asli Lamongan tapi temennya banyak. Jadi banyak yang mampir dahulu, terus ada orang nengok, terus seterusnya. Dari omongan-omongan orang terus nyebar, alhamdulillah. Itu marketingnya MLM ya, mulut lewat mulut. Nah, mulut lewat mulut itu bagus itu. Oke, ini yang tidak diketahui banyak orang. Jadi Mas Arman ini dulu pernah menjadi guru. Pernah. Ya. Pernah. Nah, kira-kira persiapan di dunia pendidikan. Hmm. Kira-kira kalau Mas Arman dengan pengalamannya sebagai guru di sekolahan, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan untuk mempersiapkan SDM di pendidikan? SDM di pendidikan. Mungkin Mas Faruk kan juga sekolahnya lebih lama daripada saya. Ya, sama lamanya sekolahnya. Sama ya. Sama. Tapi tingkatannya jauh lebih tinggi ya. Mas Faruk kan S2, saya kan SD, SMP, SMA kan. Ya, saya M3. M3. Makanya cari S. Bener. Artinya memang dunia sekolah itu jauh lebih lama belajarnya ketimbang dia langsung gitu. Kalau bahasa saya biasanya gini. Minum teh itu jauh lebih enak kalau kamu langsung minum. Artinya kamu dapat rasanya. Ya. Daripada saya jelaskan nanti, teh itu ada kandungan gula di sana, ada tehnya itu harus diekstrak dulu dan seterusnya. Itu diambil dari kebun ini, kebun A dan seterusnya. Nah, mending langsung minum aja. Itu akan jauh lebih cepat dan instalasinya jauh lebih cepat. Artinya masuk di dalam. Iya, kalau bagi saya instalasi lah. Itu jauh lebih cepat. Kayak gini, kalau kamu mau berenang, ya nyemplung aja ke air. Nanti urusan gaya apa, bisa renang atau tidak, nah nanti itu. Kalau kamu nyemplungnya sudah 8 jam, kemungkinan kamu bisa ke tepian, terus agak ke sana 5 meter, balik lagi dan seterusnya. Nah, artinya itu mungkin dunia pendidikan kita itu sebenarnya bisa dipangkas untuk waktu belajarnya. Untuk waktu belajar itu bisa dipangkas. Nah, kita bersuka itu lebih lama. Kalau menurut saya itu lebih lama. Karena saya dulu pernah ngajar 2 tahun di Malang. Itu rasa-rasanya memang belajarnya jauh dilamakan kalau menurut saya. Pendidikan hari ini loh, jauh dilamakan. 3 tahun kita harus belajar apa, 3 tahun kita harus belajar apa, 6 tahun kita harus belajar apa. Nanti kalau misalnya kamu sudah lulus SMA katakanlah, terus nggak ada biaya untuk kuliah, nyemplung aja. Artinya kamu harus belajar dari mana belajarnya? Dari orang-orang yang pernah melakukan. Kalau misalnya mau bisnis restoran katakanlah, mau bikin restoran, nah kamu ngelamar aja jadi waitersnya. Nah, gimana ngamatin pola kerjanya, terus bikin apa, alhasil dia belajar untuk jadi bikin restoran. Kalau mau dunia fotografi katakanlah, ya carilah fotografer. Nah, kamu belajar di sana cara pegang kamera, bersihin tripod dan seterusnya. Nah, carilah di sana. Artinya kan memang kita tidak boleh untuk langsung pegang kamera kalau mau nanti takut urusan dan seterusnya. Nah, kamu cara perlakuannya dulu belajar dari bawah, artinya maksudnya nggak langsung ke atas gitu loh maksudnya. Nah, itu jauh step by step itu jauh lebih enak kalau menurut saya. Artinya ya kalau misalnya mau bikin restoran, kami sih punya mimpi untuk kita bikin yang lebih gede daripada Sumbo. Artinya kami kan masih di emperan. Nah, kami mau kalau misalnya ada tempat, kami mau nyewa tempat. Nah, tapi sebelum kami punya tempat, kami memang harus nyorong-nyorong dulu, harus di emperan orang dulu.
harus bersih apa dulu, baru nanti ke sini, goalnya kan ke sini. Nah tapi kita nikmatin dulu prosesnya itu, karena kata teman saya juga, masa depan nanti itu adalah apa yang kamu lakukan hari ini. Artinya step by stepnya harus dilakukan. Kalau bahasanya nggak instan. Kalau instan itu kan cepet mintanya mas. Ya. Kalau makan mie cepet ya, instan gitu. Nah, kamu belajar lebih lama, memang bayarannya adalah kesabaran dan waktu yang perlu ditempuh untuk sana. Cuman instalasinya kalau yang kami rasakan memang jauh lebih terasa. Artinya per hari kita belajar terus. Ada temen yang datang pengusaha misalnya ke Bapak Wabil misalnya, teman kami yang punya itu. Nah kami belajar, oh ternyata kamu harus punya SOP ketika melayani pelanggan. Oh ternyata kamu harus ada ranahnya, ada step by stepnya. Bakar nasi bakar itu bukan hanya begitu, tapi ada triknya dan seterusnya. Kami selalu belajar. Itu kan nggak bisa di-download mas ya? Ya. Enak kalau bisa di-download, kita kan instan ya, langsung di-download gitu, selesai habis ya. Tapi kan untuk yang seperti ini kan nggak bisa langsung di-download. Tapi kita harus melakukannya step by step. Ya pelan, jalan-jalan. Entah nanti sampainya kapan, ya kami yakin aja pokoknya sampai gitu. Jadi lebih kalau saya kayak belajar dengan mengalami. Jadi ketika belajar itu sambil mengalami, kita akan lebih cepat. Kalau bahasanya Mas Arman tadi, instalasi. Jadi pemahamannya lebih cepat seperti itu Mas. Iya. Ya. Oke, kalau kita sering dengarkan the best teacher is experience kan seperti itu ya. Jadi guru yang terbaik ada pengalaman. Nah, pengalamannya siapa? Nah, ini yang kita harus cari. Oke, jadi kalau tadi Mas Arman bilang, oh kalau mau punya restoran, belajarnya ya dari yang punya restoran. Ya. Daftarnya seperti apa? Kita jadi siswa, waitersnya seperti itu ya. Kalau kita mau jadi fotografer kelas RT RW atau nasional ya. Jadi kalau kita mau jadi fotografer terbaik, kita juga harus cari tahu siapa sih fotografer terbaik. Nah, kemudian kalau bisa kita join, nah itu akan memberikan kesempatan yang baik juga bagi kita. Kita bisa belajar setiap hari dari pengalaman. Jadi kita tidak harus mengalaminya sendiri. Ya, jadi kita dapat shortcut. Kita dapat shortcut untuk ternyata kalau ini salah. Ternyata beliau pernah mengalami ini sehingga kita tidak kejeglong untuk kedua kalinya. Benar mas. Oke, sebelum akhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Arman. Saya ingat itu mas, Jack Ma itu pernah ngomong gitu. Banyak buku tentang bagaimana cara sukses, bagaimana jadi orang besar gitu. Kalau Jack Ma dibalik, bagaimana kita belajar dari 1000 kesalahan. Artinya memang kita itu belajar itu butuh salah. Nah itu yang mungkin harus dilakukan muda-mudi hari ini ketika mau bikin usaha ya. Karena saya juga belajarnya di usaha, artinya saya sampaikan apa yang sudah saya lakukan. Banyak hal-hal yang memang perlu diupayakan. Kalau bahasanya BGS itu begini, ikhtiar itu semaksimal mungkin mas, gitu. Artinya kepantasan ikhtiar itu harus maksimal, tapi untuk hasil kan itu urusan yang di atas gitu. Artinya harus belajar banyak sekali kesalahan untuk anak muda sekarang, yang itu nanti akan jadi manual buku berikutnya. Nah gitu, itu yang paling penting. Terus kalau mau bikin usaha itu, kalau mau bisnisnya bagus, buka aja gitu. Bagaimana bisnisnya baik? Ya bisnisnya dibuka, jangan dibicarakan gitu. Langsung dibuka aja gitu. Kalau awal modal ya, kalau misalnya kamu punyanya sedikit, ya itu aja bagaimana caranya bikin. Kalau punya modal banyak, sisihkan aja beberapa untuk keperluan yang lain, tapi bikinlah modal yang kecil dulu untuk belajar kan gitu. Karena memang kita butuh salah dulu nih. Nah karena kita punya salah, artinya kita punya manual book-nya nih. Nah kalau kita punya manual book-nya, artinya kita punya tanggal lagi untuk mau kemana gitu kan. Nah enak, jadi stepnya itu enak gitu kan. Begitu, menurut saya begitu sih. Artinya bisnis yang bikin buka. Kalau mau bikin usaha, buka. Entah itu gagal, entah itu berhasil. Ukurannya kalau gagal berarti kita belajar banyak. Kalau kita berhasil, ya bagaimana caranya supaya kita nanti seterusnya kan begitu. Kita kan intinya kan cari ilmu terus mas. Belajar terus, berbuat baik.
pokoknya gitu kan. Oke. Ini kayak jadi motivator hari ini ya. Gak semua jus pokoknya apa Oke. sih ndas wis tak tono ya. Kecelakaan tapi dari motivator. Kecelakaannya dulu seperti apa itu? Kecelakaan banyak mas. Saya kan di Malang dulu, cerita ya sedikit ya. Saya tuh di Malang dulu ngajar pengen tiru orang. Es kopi kan masih booming di Malang kan. Ya. Saya punya lah. Setelah saya ngajar, singkat cerita, modal terkumpul, terus habis itu kita bikin usaha es kopi susu. Wah, keren kan? Siapa siapa namanya? Mas Arman kerjanya apa? Owner coffee shop. Wah, ngeri kan enggak? Kayaknya Persiapan ngelamar ya. kayaknya kan keren gitu, kayaknya keren. Padahal sama itu kan dari kopi kan gitu. Artinya pokoknya dua kopian. Nah, akhirnya nyobalah ternyata gagal. Terus ada pandemi nih, kita pulang ke lapangan, terus ngopi itu ya nggak tahu, pokoknya kecelakaan aja. Dapat teman yang dari Jogja juga pulang, kita ngopi karena sama-sama kita itu segan untuk ngantor ya, maksudnya bersepatu klimis kayak Mas Faru gini kan ganteng gitu loh, maksudnya apa namanya, pakai kemeja, celana rapi dan sebagainya. Kalau saya nggak mau di kantor mas, buat kantor sendiri. Buat kantor sendiri. Nah, kan bener. Nah, kami ini sama-sama nggak suka pakai sepatu. Ngantornya paling suka itu pakai kaos oblong. Nah, terus rambut saya tatakan supaya gini rambutnya aja kan. Nggak klimis seperti orang-orang, potong setiap 3 bulan sekali atau 1 minggu sekali gitu kan. 15.000 kan lumayan loh ya buat beli kopi kan. Nah, mending kita gimana caranya kita ini punya uang, punya income, artinya punya income, tapi kita juga nggak repot. Bisa akhirnya kantornya jualan nasi bakar, kita bisa kaosan setiap hari, kita bisa nongkrong di situ setiap hari sama teman-teman, kita bisa serap ilmunya teman-teman yang punya usaha kuliner dan lain-lain, kita bisa ngobrol banyak sama pelanggan, kurangnya apa, di mana dan seterusnya. Dan akhirnya oh ternyata enak juga, ternyata kawasan nyantor kawasan gitu kan. Meskipun kadang-kadang juga pengen juga rapi-rapi, pagi-pagi jam 7 mandi, terus habis itu pakai sepatu kan. Ada tetangga lewat gitu, mau kemana? Kerja bos, gitu kan enak ya. Enggak, ini jam 9 masih di rumah ya kan. Ini endingnya, oh tiba-tiba kaya, terus bilang iri, bos. Bisa kalian ya, atau gimana? Enggak, tapi ini masih ngerintis ya. Tapi kami suka dengan pekerjaan, dan artinya di sini ternyata kami banyak belajar, dan itu yang kami cari. Makanya mungkin itu ada kaitannya dengan nama kami. Jadi ada sukanya, banyak sukanya mas. Iya, kalau diceritakan ya mending sukanya aja. Kalau dukanya kan kasihan mas, sudah teman-teman pulang kantor terus kita kasih cerita, dukanya ini dulu kalau kan nggak enak nampung kan mereka. Mending kita hore-hore aja kan sama teman-teman gitu. Oke, ini kayak yang diceritakan kayak buku di atasnya Mas Arman ini. Wih, Kelihatan nggak di kamera? Pas sekali mas, ini buku apa ya? Oke, kita turunkan. Boleh. Dari surga. Ya. Oke ya, jadi ini kayak bukunya Mbak Rena, tapi mungkin lebih cocok dengan Mas Arman. Jadi ngantor segan, nganggur tak mau. Akhirnya kita buka usaha. Iya. Nanti boleh dibawa pulang mas. Thank you. Oke, terakhir mas. Ah. Kira-kira seringkali yang kita apa ya, anak muda khususnya biasanya kan ada idealisme. Kayak idealisme, kenapa sih kita harus buka usaha? Kemudian apa sih yang nantinya ingin kita capai di usaha ini? Ataupun lain-lainnya. Kira-kira dari Mas Arman dan Mas Rama, kira-kira yang diharapkan dari usaha ini nantinya seperti apa? Nah, kami sama-sama mungkin gini berangkatnya, kami sama-sama itu suka dengan dunia kreativitas. Nah, dunia kreativitas hari ini tuh menurut kami tidak sempit seperti halnya yang sekarang booming. Artinya dunia kreatif itu pokoknya nggak gambar, desain, apa dan apa yang berhubungan dengan perdesainan dan apa gitu kan. Gambarnya orang kan langsung bikin ya, tanda kutip ya. Tapi
karena kami senang dengan dunia kreativitas, artinya ternyata itu jauh lebih luas daripada itu. Kreatif itu banyak hal, bikin sesuatu itu juga kan wujud dari kreativitas. Artinya kita mau mengimplementasikan itu. Di kreatif itu sendiri itu lahirnya juga dari desakan. Artinya kalau kita didesak dengan kondisi apapun, misalnya hal A dan B, dan itu lahir kreatif, Mas. Nah, itu bagaimana cara memunculkan itu? Kira-kira problem itulah. Kita itu harus kreatif sebagai anak muda sekarang. Mau bikin apa dan apa, kita harus memikirkan hal itu. Karena memang banyak informasi yang kita dapat hari ini itu jauh lebih baik sepertinya kalau kita langsung ngasihkan. Artinya sumbernya jauh lebih banyak. Beda dengan yang dulu-dulu ya, generasi ya Mas Waru, generasinya kan agak muda gitu kan. Kok agak muda ini dia? Kayaknya agak muda. Artinya kan cari informasi itu kan agak sulit ya kan sebenarnya. Ya, kalau dulu Ya. Nah, hari ini kenapa kok timpang? Artinya tidak berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan hari ini. Dan itu mungkin menjadi PR bagi kita semua. Ayolah, kertas itu bisa jadi sesuatu, air aja bisa jadi sesuatu. Artinya hal-hal itu mari kita pecahkan bersama supaya teman-teman itu, khususnya saya sendiri, sebenarnya banyak sekali Mas ide-ide yang ditampung di kepala saya dan Mas Rama, misalnya katakan Mas Waru mungkin juga merasakan ya. Tapi yang paling berat adalah caranya gimana ini? Nah, gitu. Aksinya gimana? Nah, ya dimulainya dari hal kecil. Kalau mau bikin warung, ya langsung aja. Kalau mau bikin apa, langsung aja. Entah apa dan apa, nggak usah dipikir dulu. Lost itu. Ini kayaknya cocok dengan tema kita hari ini. Saya tadi lupa menyebutkan temanya. Iya Mas. Jadi temanya tadi adalah UMKM Aksi untuk Kemandirian Ekonomi. Aslinya tak ingin dong. Aslinya ya. Oke, nanti dicatat. Iya boleh. Ya, jadi yang mahal untuk kita memulai itu adalah aksi mulainya. Sebelum memulai tapi Mas ya, niat baik dulu. Niat baik dulu Mas ya. Niat baik dulu. Karena di dalam niat baik itu ada kehendak. Nah, kalau sudah ada itu gampang, kira-kira begitulah. Sudah dimudahkan harapannya. Ya surga sudah merasakan sendiri, artinya dari mulai buka dengan meja sampai dengan sekarang punya outletnya yang masih minimalis, tapi bagi kami sangat bersyukur begitu artinya. Dan kedepannya kita nggak tahu nanti jadi apa, tapi ya saya minta doa teman-teman juga nanti supaya bisa ya jadi nasi bakar nomor 1 beneran lah. Mana gitu kan Dunia malam. di dunia dan akhirat. Oke, jadi mulai dari niat baik dulu Mas ya. Niat baik dulu. Niat baik dulu, bahwa apa yang kita niatkan dengan baik akan ketemu dengan cara yang baik pula. Mantap. Untuk mendapatkan hal yang terbaik. Meskipun itu dari masyarakat, tapi saya sepakat itu. Oke, sebelum terakhir Mas. Sebelum terakhir, tadi sudah terakhir. Jadi kira-kira dari Mas Arman, kira-kira impact sosial yang diharapkan dari adanya usaha yang dilakukan Mas Arman dengan Mas Rama ini seperti apa? Outputnya kita mau bikin nggak tahu apa, tapi sama-sama kita niati ini bagaimana untuk berbuat baik. Nah, di dalam dus nasi bakar kita, ya, kita ada hashtagnya berbuat baiklah, gitu lah. Karena begini, kalau kata guru saya juga dan dari teman juga bahwa di dunia ini carilah orang baik. Nah, kalau kamu nggak ketemu sama orang baik, jadilah orang baik. Kayak gitu. Jadi kalau kita bermanfaat, insya Allah nanti baliknya juga akan manfaat juga buat kita. Kami nggak tahu, yang penting kita niatkan untuk berbuat baik lah. Entah itu apa, pokoknya berbuat baik sama sekitar, sama tumbuhan, sama apa dan itu. Nah, ini sedikit bocoran, bukan bocoran ya, niat kita. Niat Mas Rama, kita ini mau kalau kita kan banyak sekarang kan banyak perumahan ya, banyak gedung-gedung yang mencatat langit gitu kan. Ini kita itu mau sedikit menyisihkan, tapi program kita ini masih belum jalan ya. Entah itu nanti itu dari customer kita
ataupun nanti dari omsetnya kita sebelum itu mau dialokasikan, tapi niatnya kita mau gimana caranya dari jualan nasi bakar ini, entah itu per satuannya nanti menyisihkan 500 perak atau berapa perak itu untuk kebutuhan, entah itu 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Kita mau beli bibit, bibit tanaman. Nah nanti di situ kita mau, ya nanti saya serahkan ke siapa atau komunitas apa yang di belakang kan banyak ya. Ya. Nanti kita serahkan ke sana, nanti kita tanam supaya nanti itu juga kan lumayan ya mas ya. 1 bibit itu kalau udah gede kan kita juga butuh oksigen gitu loh. Nah siapa tahu nanti kan ada yang menghirup oksigen kan kita juga senang. Saya juga kan senang gitu. Teman-teman juga senang. Nah, niatannya gitu, niatannya mau bikin gimana caranya? Mungkin bisa kolaborasi sama Sarum juga bisa, atau sama teman-teman yang lain juga bisa. Sisihkan 1 perak atau 2 perak atau 5 perak atau 500 perak untuk beli bibit. Nah untuk tanam lagi, berbuah lagi dan seterusnya. Itu untuk lingkungan. Kita mau seneng sih kalau Lamongan hijau kan kita seneng. Lingkungan, kalau untuk sosialnya apa? Sosialnya kadang-kadang begini, saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau di Surgo kita juga kan sering ngobrol. Nah teman-teman juga sering datang. Yang kita obrolkan di Surgo itu kebanyakan itu yang ya lucu-lucuan tapi kayaknya kok pulang kok seger gitu. Ya, saya juga nggak tahu ya. Karena obrolan surga soalnya. Obrolan Surgo gitu. Ya nggak tahu Mas Farung mungkin. Nah itu Mas Farung yang bisa cerita kan. Kami kan nggak tahu, kami penjual toh ya. Tapi kalau ada impactnya yang dirasakan Mas Farung katakan sama teman-teman ketika makan di Surgo terus ngobrol sama kita atau ngobrol sama teman-teman yang lain, terus pulang kok seger atau yang dirasakan apa itu kita nggak tahu. Pokoknya kita jual nasi bakar aja. Tapi untuk di lingkungan kita mau fokus itu tapi nggak tahu ya. Ini kan niat baik kan kita harus ucapkan gitu kan. Nah nanti kapannya kan nggak tahu. Jadi niat baik dari teman-teman Surgondonya ini ingin menyisihkan entah itu nanti per paket ataupun per menu atau apa yang nantinya bisa disumbangsikan ya untuk daerah. Apa bahasa kayak disumbangsikan ya? Bahasanya itu diberikan gitu aja ya? Iya, pokoknya Yes, diberikan gitu aja. teman-teman yang suka tanaman atau apa gitu. Oke ya, ini sudah di penghujung acara. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya garis bawahi, bukan saya simpulkan, nanti bisa disimpulkan masing-masing oleh penyimak YouTube kita. Jadi beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi untuk memulai sesuatu atau usaha apapun, belajar ataupun apa. Yang pertama, niatkan untuk kebaikan. Ya. Oke, jadi yang pertama dimulai dari niat yang baik, kemudian dijalankan dengan cara yang terbaik versinya masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau bahasanya Mas Arman tadi yang mengutip Mas Cakpri ya, Almarhum Cakpri ya. Iya, almarhum Cakpri, semoga tenang di sana. Ikhtiarnya harus maksimal. Jadi setelah Kepatuhan ikhtiar itu penting. Oke, jadi niat baik kemudian didukung dengan ikhtiar yang maksimal. Semoga nanti apa yang diniatkan baik tadi bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terakhir ini ada promo dari Mas Arman. Tapi saya divisi promonya belum katanya. Oke, jadi teman-teman yang ingin merasakan nasi bakar kare nomor 1 di Lamongan bisa mengunjungi outlet Surgondonyo. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang ada gedung Pemda yang tinggi, kemudian ada gapuro di belakangnya itu, nah pojokan alun-alun sebelah timurnya. Timur dulu Oke, sebelah timur ya. Dari pertigaan itu lurus saja. Iya. Kayaknya sudah strategis Mas ya. Jadi tempatnya langsung terlihat di situ Surgondonyo. Jadi ke Surgondonyo tidak harus mati dahulu. Tidak harus mati dahulu. Kami punya tiketnya. Oke. Calon tiket hubungi Mas Arman. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.